Nah, di dalam yang akan kita diskusikan di sini adalah mengenai simulasi Proteus ya. Jadi simulasi Proteus yang saya pilih saat ini adalah memanfaatkan sebuah sensor temperatur yaitu LM35 ya, yang akan mengukur temperatur ya. Kemudian sebagai masukan dari LM35 itu yang berupa data analog ya, dimasukkan ke Arduino ya. Kemudian dengan program yang kita akan set ini ya, si apa namanya, Arduino akan memproses untuk menyalakan 3 buah LED ya. Mari kita masuk ke dalam Arduino dulu ya. Arduino IDE. Nah, ini kita sudah masuk dalam Arduino ya. Nah, ini kebetulan ini ada program yang saya siapkan tadi ya. Jadi apa namanya? Program ini saya siapkan untuk diuji di simulator Proteus ya. Nah, di sini ada ya, pertama saya melakukan ya. Ini adalah untuk C++ code ya. Jadi ini tidak dieksekusi ya, ini line numbernya, number 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Seperti yang Anda lihat dari kuliah yang kedua, apa yang disebut dengan line number itu adalah ini ya. Ini dideklarasikan bahwa yang bernama baseline temperatur itu ya adalah 0 ya. Itu integer. Ya, coba diperhatikan lagi ya, mengenai apa itu yang disebut dengan komponen-komponen pemrograman ya. Nah, pemrograman yang dipakai di sini bahasanya adalah C++ gitu ya. Nah, sedangkan yang kita banyak yang kita lakukan ada Visual Basic, tapi sama ya, selalu harus ada deklarasi pengenalan dulu ya. Kemudian untuk Celsius ya, Celsius nanti akan kita pakai, ini sudah diumumkan ya, akan dipakai ini di sini sebutkan variabel ya, variabel Celsius ya. Itu adalah integer ya, nilainya sama dengan 0. Ingat ya, diagram alirnya yang saya nolkan dulu itu ini berhubungan dengan mulai belajar ya dari diagram alir memasukkan dalam programnya ya. Kemudian untuk Fahrenheit ya, ini ada integer juga, nilainya adalah 0 ya. Nah, ini dasar ya, dasar dari pemrograman IDE ya. Di sini void setup ya. Nah, kita deklarasikan juga ya bahwa pen mode ya untuk A0 ya, nanti kita lihat di Arduino-nya. A0 itu adalah input, jadi masukan ya, masukan dari LM35 ya. Ini yang bawah ini memperkenalkan anunya ya, apa memperkenalkan masukannya ya. Jadi kita pakai serial portnya ya 9600 ya. Serial port bikin ya. Ini ada instance method bikin ya. Nah, serial ini adalah yang ini Anda lihat di sini untuk serial portnya ya. Nah, kemudian ini pin mode-nya. Ya, pin mode-nya itu adalah untuk mana yang akan kita nyalakan di bagian keluarannya ya. Nanti pen mode 2, 3, dan 4 itu berupa keluaran ya, output. Nah, ini semua masih masuk dalam bagian deklarasi ya. Nah, sedangkan void loop ya, ini adalah mulai programnya yang akan kita pakai. Ya, kita set dulu ya batas temperatur untuk menyalakan LED. Ya, baseline temperatur sampai 40. Ini mungkin agak kurang tepat, saya hanya mencoba aja ya. Untuk ukur temperatur dalam derajat Celcius ya, Celcius sama dengan map, ini perintah-perintahnya ya. Nah, ini Anda lihat ya di sini. Nah, ini harus belajar lagi, ada coba membaca, review perintah-perintah di dalam C++ ya. Jadi di sini karena masukannya adalah analog ya, dari A0, nah itu rumusnya seperti itu, dikurangi 20 ditambah 3,04. Nah, ini adalah kalibrasi ya, bisa dihitung dulu. Ya.
Jadi dia dari sebenarnya ini bilangan apa bukan bilangan desimal, ini bilangan apa digital ya. Jadi bilangan 2 berpangkat, ya. Bilangan biner. Nah, itu. Ya. Soalnya 1024 itu adalah 2 pangkat 10. Ya, coba Anda cek. Ya. Ini Celsiusnya. Kemudian ini dari Celsius ini konversi ke derajat Fahrenheit. Ya, saya kira Anda tahu ya. Konversi adalah Celsius, kalau didapatkan Celsius kali 9 dibagi 5 tambah 32. Nah, ini adalah yang disebut dengan ekspresi. Nah, kemudian serial print, ya Celsius, kemudian serial print C, ya ini harus ada tampilannya, ya serial print Fahrenheit, ya. Kemudian serial print F, ini semua adalah yang disebut dengan string ya, ini di dalam dua tanda petik ya, sambil memperkenalkan ya. Apabila Celsius lebih kecil dari baseline temperatur ya, maka untuk pin 2, pin 3 dan pin 4 itu dimatikan low ya, kalau dia lebih kecil dari baseline temperatur ya. Kemudian ada lagi apabila Celsius di atas atau sama dengan baseline temperatur ya, atau di bawah 10 ya, baseline temperatur tambah 10 ya, baru menyalakan yang pin 2 ya. Pin 2 ini tergantung kita akan kita pasang LED berwarna apa ya, kita nyalakan. Sedangkan yang pin 3 dan pin 4 ya, saya tidak tahu ya, nanti pada waktu mendesain Arduino-nya ini LED yang warna apa ya. Jadi nanti kita akan lihat ini adalah perintah untuk menyalakan yang pin 2. Nah, apabila Celsius atau baseline temperatur plus 10 ya, dan Celsius ya, lebih kecil dari baseline temperatur tambah 20 ya, maka yang menyala adalah pin 2 dan pin 3. Kenapa? Ya, kita lihat ini saya tulis high, sedangkan pin 4 masih mati, low. Nah, kemudian yang ketiga, ini standar yang ketiga. Apabila Celsius ya, sama dengan baseline temperatur tambah 20 ya. Kemudian Celsius lebih sama dengan baseline temperatur tambah 30 ya. Maka ketiga-tiganya kita high atau kita nyalakan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian digital right-nya ya sama ya. Apabila Celsius lebih besar sama dengan baseline temperatur tambah 30, maka semuanya menyala. Sama dengan ini, cuman syaratnya berbeda. Nah, masing-masing itu ya, dalam proses loop itu saya memberikan timer atau beda waktu 1000 milidetik. Nah, kemudian setelah 1000 milidetik tunggu, dia ganti lagi ke atas, gitu ya. Jadi ini program sudah dibuat, tapi saya belum membayangkan kira-kira rangkaiannya bagaimana ya. Nah, tapi nanti kita akan buat rangkaiannya minimal rangkaiannya. Nah, sekarang kita compile. Ya. Oh ya, sebelumnya saya tunjukkan dulu ya. Di dalam file ini, Arduino ini, ya, kita masuk ke preference. Ya. Nah, kebetulan ini sudah saya klik ya. Jadi ini tadinya ya, pada waktu Anda pertama menginstall Arduino IDE itu, ini compile ini belum ditentang ya. Ini ditentang ya, supaya nanti pada waktu kompilasi muncul yang disebut dengan file dengan ekstensi hexadesimal. Ya. Oke. Tadi jangan lupa ya. Nah, sekarang kita compile. Ya, di sini kita verifikasi compile. Jadi ada ya, compiling sketch di sini ya. Nah, dia melakukan compiling. Ya. Nah, di sini kita akan menemukan sebuah file yang ekstensinya itu hexadesimal. Tidak kelihatan di sini ya. Nah, itu bisa kita cari ya di sini tempatnya ya, user
Ini ya, ini di komputer saya. Ya, nanti kita lihat file yang heksadesimal. Yang heksadesimal itu nanti akan kita masukkan ke akan kita masukkan ke tadi menyaratnya kemarin gimana ya? Itu yang akan kita masukkan di ini dia. Kita masukkan di Proteusnya ya. Nah, nanti kita cari filenya, nanti kita pisahkan. Ya, langsung kembali ya. Nanti kita pakai. Kita pakai itu untuk kita masukkan di dalam Proteus. Ya. Salah satunya pasti heksa. Ya, saya kira demikian ya. Tadi ini adalah persiapan yang dilakukan di Arduino-nya. Ya. Jadi setelah itu ya, nanti kita cari filenya. Nah, ini adalah kata ya, ini view editing Windows ya, atau jendela window ya, jendela untuk kita mengerjakan apa simulasi Proteus kita ya, yang tentang Arduino. Nah, itu kita harus mempersiapkan komponen ya. Yang pertama yang kita butuhkan tuh pasti Arduino-nya. Arduino Uno R3 istilahnya ya. Nah, ini ada P, kita klik ya. Mudah-mudahan ini ada library-nya ya. Nah, ada ya. Kemudian kita ketik di sini ya, untuk mudahnya kita bisa cari, kita ketik misalnya namanya ya. Saya ketik Arduino. Nah, dari saya ketik Arduino muncullah bermacam-macam Arduino di sini. Yang saya butuhkan ada Arduino Uno R3. Nah, ini barangnya. Nah, kalau ini saya oke, berarti nanti akan akan dipersiapkan di daftar ini ya, bahwa itu adalah komponen yang sudah siap kita pakai ya. Klik oke. Nah, ini Arduino-nya masuklah Arduino itu di sini. Ya. Kemudian karena kita ingin membuat simulasi mengenai temperatur ya, jadi kita membutuhkan sebuah sensor temperatur yang disebut dengan LM35 ya. Itu terserah Anda ya. Anda mau punya sensor apapun ya, itu library-nya harus masuk ya, sehingga pada waktu dia dipanggil itu ada ya. Kalau nggak ada ya, nanti akan saya beritahu bagaimana caranya supaya dia bisa masuk di dalam Proteus ini. Ya, saya tekan P lagi. Saya sekarang mencari LM35. Mudah-mudahan ada ya. Oh, ini ada ya. LM35, ini dia. Nah, saya klik. Nah, ini bentuknya ya. Jadi nomor 2 ini masukkan tegangan masukkan. Jadi ini di sini bilang Vout, tegangan yang keluar dari ini ya, dari LM35 masuk ke pengolahnya ya. Dalam hal ini adalah Arduino Uno R3. Ya, kemudian ini ada plus dan minnya ya, karena atau nanti saya jelaskan ya, karena dibutuhkan sumber listrik ya. Nah, sekarang saya oke di bawahnya ya. Nah, LM35 sudah ada. Ya, ini bisa kita pakai. Nah, yang ingin saya pakai dalam Arduino ini adalah pada temperatur tertentu ya, saya akan memakai tiga buah LED ya, di mana LED tersebut ya, saya coba mengambil LED dengan warna yang bermacam-macam ya. Saya lupa cari apa ya. Saya cari LED. Gak ada ini. LED yang berwarna merah. Oh, ini ada. Ini ada macam-macam ya. Ada yang pink, orange ya. Saya pilih yang merah, red. Ya, ini LED-nya. Ya. Oke. Masuklah dia di sini. Ya. Karena saya butuh 3 buah LED, saya pilih yang bermacam-macam warnanya. Ya, merah sudah ada. Saya ketik lagi LED. Kemudian kuning ya, yellow. Oh, ini
Ya terserah lah mau pilih apa, saya kebetulan milih yang kuning, oke. Nanti LED yellow saya masuk. Yang ketiga hijau ya. Nah, itu ya, jangan lupa klik P. Kita pilih di sini LED. Nah, kemudian atau Anda bisa klik langsung LED green mungkin ya. Saya coba. Oh, langsung ada ya. Nah, ini langsung ada LED green. Jadi pilihannya nggak banyak ya. Jadi nggak bingung gitu ya. LED green. Nah, ini bentuk LED-nya saya oke. Berarti dia saya masuk ke jendela ini. Ya. Nah, di dalam Arduino ya kita butuhkan juga tahanan resistor. Ya, kebetulan sudah saya masukkan ini ya. Bentar. Oh ya ini ya. Jadi resistor saya masukkan. Saya butuhkan resistor yang anu apa? 220 ohm. Ya, jadi oke, saya sudah dapatkan ini. Nah, nggak perlu. Ya. Baik, jadi ini sudah mulai kita bisa kita buat sudah bisa kita bangun eh, perangkat simulator anunya Arduino-nya ya. Nah, coba kita mencoba masukkan Arduino ya dulu ya. Kita masukkan Arduino di sini. Oh, nah, saya letakkan ini ya. Kenapa saya letakkan di sini? Karena ini Windows-nya ya. Windows untuk editing window-nya. Ya. Nah, Arduino ini saya perbesar ya. Ini agak berbeda dengan anu ya, apa? Dengan bentuk sebenarnya ya. Karena di sini kita lihat ada ini saya kecilkan dikit. Ada pin-pin ya, ini ada yang RX, TX ya, kemudian ini pin 2 ya, pin 3, 4, 5 dan sampai 13. Kemudian di sebelahnya di sini ada ground. Ya, ini nggak ada ya. Tetapi groundnya bisa diambil dari anunya ya. Jadi groundnya nanti diambil dari ini ya, dari apa? Dari uh, daftar ini ya, tabel ini ya. Nah, baik, Arduino sudah saya pasang. Nah, sekarang saya akan memasang LED-nya. Nah, ini LED-nya, kemudian saya pasang di sini. Nah, klik. Nah, ini LED green. Ya karena terminalnya, oh sebentar. Ini ingin saya saya putar supaya memudahkan saya menyambungnya, simbol grafiknya, ya. Jadi klik pada Arduino-nya, ya, kemudian kita rotate, ya, rotate clockwise, ya, putar. Nah, kenapa seperti ini? Untuk memudahkan kaki-kaki nanti saya sambungkan ke LED-nya. Ya. LED saya turunkan dikit, ya. Ini yang green. Nah, ini pun ingin saya putar. Ya, saya putar, ya, artinya diklik ininya, kemudian rotate anti clockwise. Nah, untuk memudahkan saya. Jadi terlihat ya, arahnya ke sana ya, panahnya, supaya terlihat ini bentuk LED itu kan sebuah dioda ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian setelah oh ini green ya, oh, nggak apa-apa dah. Jadi sekarang saya masukkan red. Nah, red saya tahu di sini, ya, LED red. Kemudian saya rotate ya. Jadi anti clockwise sama arahnya dengan ini ya. Nah, jaraknya saya itu dikit ya supaya terlihat. Ya, mungkin akan memakan tempat ya, tapi nggak apa-apa. Saya geser dikit lagi untuk memudahkan aja. Kemudian saya masukkan sekarang LED yang yellow, yang kuning ya di sini. Kita klik aja langsung bisa nih ya. Place komponen LED yellow. Nah, kemudian saya klik lagi, ya, klik kanan, kemudian rotate, ya, anti clockwise. Nah, ketika LED sudah saya siapkan. Ya.
Nah, tadi dari program ya kita sudah lihat bahwa ini saya naikkan 1. Nah, supaya jaraknya sama. Nah, oke, nah ini ya. Kemudian sekarang LM35-nya. LM35 saya letakkan di sini. Nah, kenapa di sini? Karena yang nomor 2 ini adalah masukan analog. Ya, kalau di dalam Arduino kita bekerja secara digital, ya, tapi masukannya adalah masukan analog. Ya. Ini saya luruskan ya dengan A0. Ini A0 ini akan sebagai masukan dari ini analog ya. A0 sampai A5 ini ya ada 6 ya, 6 pin untuk memberikan masukan analog. Artinya hasil dari LM35 ini adalah berupa analog ya. Jadi sinyalnya sinyal analog. Padahal untuk keluarannya ini adalah sinyalnya adalah sinyal digital. Ya. Mudah-mudahan Anda mengerti itu ya, artinya bisa dimengerti. Kita lihat di sini ini adalah untuk masukan analog ya, tulisannya. Kemudian ini ada untuk keluaran digital. Nah, kalau Anda bisa membaca ini ya adalah prosesornya adalah Atmega. Nah, ini setelah dijadikan satu di sini, dia menjadi yang disebut dengan Arduino. Tapi basisnya adalah Atmega. Nah, kita lihat di bawah ini ada tulisan lagi Arduino Uno R3. Nah, ini adalah LM35, kemudian ini LED. Nah, masing-masing LED ini harus diberikan tahanan ya, karena tegangan ini tahanan sudah saya siapkan atau resistornya ya, karena tegangannya terlalu tinggi terus kita harus memasang resistor ini di masing-masing kurang jauh ya, saya geser dikit supaya mudah menyambungnya. Oke. Masing-masing diberikan ini ya, ini saya geser lagi. Resistor bisa masuk, bisa ditaruh di. Oke, ini saya geser lagi. Nah, kemudian masing-masing akan saya berikan resistor. Nah, saya letakkan resistornya di sini. Place komponen, mana komponen resistornya ini ya. Nah, di sini tempatnya. Oke, kasih lagi resistor untuk yang sini. Nah, belum saya klik. Ada. Tadi R1, R2, R3 masing-masing di sini sudah tertulis, sudah saya set menjadi 220 ohm. Nah, kemudian ini saya sambungkan. Nah, ini juga saya sambungkan. Ya, jangan lupa diklik ya, nyambungkannya diklik. Ya, diklik, kalau enggak, nah ini ya, seperti ini. Kalau saya tidak klik, dia akan membuat jalur kemana-mana. Di dalam program, ya tadi saya sudah katakan bahwa ketiga LED ini akan menyala sesuai dengan tahanan yang akan dipakai untuk penyalaannya. Ya. Yang yellow ini saya hubungkan dengan pin 2. Ya, seperti program yang kita persiapkan tadi ya, dengan bahasa C. Klik, ya, kemudian nyambung, ini titiknya ketemu, klik lagi, nyambung. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah untuk yang red. Nah, mungkin agak ya. Nah, kalau belok kita klik dulu ya. Kita klik lagi, saya belok supaya gambarnya bisa bagus. Klik. Nah, kemudian satunya adalah untuk 4. Kita klik 4. Nah, ini belokannya kita klik, sambungkan. Nah, jadi sini ini kita lihat bahwa LED, ketiga LED ini sudah kita hubungkan di bagian outputnya. Dalam hal ini keluarannya adalah digital. Ya. Nah, sekarang di LM35 ini saya akan menghubungkannya ke masukan. Oh, ini harus dihapus dulu ini ya. Ini delete object. Nah, itu kawatnya ya.
Saya keliru anunya ya, saya klik, nah ini saya sekarang klik ke masukkan analog. Kurang bagus ya kelihatannya. Hapus dulu. Mungkin membuat bingung atau rancu. Delete wire. Nah, ini juga delete wire. Nah, ini saya hubungkan ya. Nah, kemudian ini ada wire lagi. Saya belokkan dikit, langsung ke A. Ini ada wire yang harus dihapus sepertinya ya. Delete wire. Nah, ini ada wire lagi delete wire. Nah, memang agak sulit ya, karena belum terbiasa. Nah ini, kita ketemu klik, karena kliknya nggak pas, ya itu tadi. Nah, udah klik ya. Berarti masuk keluaran ini berupa tegangan, ya, masuk ke masukan yang analog. Ya. Nah, ini sudah saya sambung ya. Bagian keluaran dari LM35 nah, yang berupa tegangan yang berubah-ubah berdasarkan temperatur yang dianukan ya, yang mempengaruhi sensor LM35 ini. Ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan adalah memberikan ini ya, ini butuh power ya. Jadi butuh listrik ya. Nah, untuk butuh listrik itu di dalam komponen tidak ada. Saya masuk ke sini ya, perhatikan ini ya. Ini adalah kalau Anda lihat kok nggak keluar ya. Nah, untuk saya terminal apa ya? Nah, coba ya. Oh, terminal ya, ini kelihatan. Lihat ya. Nah, terminal ini ya kalau chassis untuk ground ini juga sama. Ya, bisa coba. Nah, ini power. Power itu adalah mungkin ya, mungkin yang disebut dengan bagian positifnya. Ya, saya cek di sini. Nah, ini. Ya. Jadi ini adalah power yang dibutuhkan untuk Arduino untuk LM35. Saya sambung. Jadi ini plusnya. Oh, belum diklik dengan baik. Klik. Nah, udah. Nah, untuk sebuah power pasti ada ini dibutuhkan chassis atau ground. Saya pilih ground aja ya. Nah, groundnya saya pasang katakan di sini. Nah, atau saya pasang di sini ya. Nah, ini adalah plus dan min ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa menghasilkan itu saya bisa menghasilkan beda. Ini kok ke arah mari ya. Hapus dulu. Delete objek garis ya. Oke. Saya langsung ke ini garisnya ya. Kemudian saya hubungkan ke ground. Ya. Anda pilih chassis boleh, pilih ground boleh. Ya. Kemudian ini juga ground. Ya. Saya pilih ini ke ground. Ini garis yang tepat. Nah, saya klik. Nah, oke. Ini juga ke ground. Nah. Delete wire. Sambungkan ke ground ini. Ini juga sambungkan ke ground ini. Nah, tadi kita lihat bahwa rangkaian kita itu adalah seperti ini. Nah, perlu saya beritahu di sini bahwa ya ini bisa LM35 dia butuhkan power. Ya, dia butuhkan tegangan agar ini bisa bekerja. Dan keluarannya itu adalah berupa tegangan analog ya, yang masuk ke bagian analog, ya, masukkan analog pada Arduino. Nah, sebentar, saya lihat dulu ini sudah itu semua ya.
Ini LM35, ini Arduino-nya sudah lengkap semuanya. Ini hijau, merah ya, nggak masalah. Mungkin terbalik saya, ya, tapi saya kira ini sudah selesai. Saya save dulu ya, file, save project. Nah untuk ini ya kita harus punya apa yang tadi yang saya sudah buat apa di IDE ya, Arduino IDE ya, yang saya pakai bahasa C itu sekarang harus dimasukkan di sini. Nah, dimasukkan di sini. Ya. Kemudian saya masukkan tadi ini ya, yang hexa ya, hexadesimal hex ya, itu saya masukkan. Ya, berarti dia ini adalah program yang kita buat tadi, ya, akan beroperasi di Arduino kita yang kita buat ini. Ya. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Tadi dia sudah masuk. Nah, jadi nanti kita itu kemudian oh iya si bentar ya, apa kita coba simulasikan. Jadi ini tadi apa saya masukkan ya, tadi waktu saya klik 2 kali ini sudah saya masukkan hexadesimalnya ya. Kemudian saya klik OK ya, jadi program apa Arduino sudah masuk di sini ya. Sekarang kita melakukan simulasi ya. Ini saya lihat temperaturnya 117 ya. Ya tentu harus ada kalibrasi ya, saya turunkan dulu ya. Anda lihat penurunan ini ya, temperaturnya ya. Kemudian saya melakukan start simulasi ya, ini panah ini ya, yang bawah kiri ya. Start simulasi ini sudah simulasi sudah berjalan, tapi temperaturnya adalah 50 derajat Celcius. Begitu dia mencapai sekitar berapa tadi ya, saya lupa, 90 ya, kalau nggak salah salah satu menyala ini 82 6 7. Nah ini begitu 90 yang D3 ini ya, LED yang yellow menyala ya, jadi menunjukkan ini temperatur 90 derajat ya. Saya turunkan dulu coba ya, 80. Iya betul 90 derajat ya. Begitu saya turunkan dia mati, begitu masuk 90 dia hidup ya. Kalau yang kedua ini mulai dia temperaturnya kalau salah 120 ya. Saya lupa programnya saya set berapa itunya ya. Oh 100 ya, 105 4 3 2. Oh ya 100 ya. Jadi Anda lihat ini ya, 101. Nah, nyala dia yang merah ya. Kemudian saya naikkan lagi temperatur untuk LED green. Nah ini 100 berapa ini ya, 25 19. Oh dekat sekali ini ya, mungkin anunya ya, konversinya kurang tepat. Jadi ini ya, nanti konversinya itu adalah untuk anunya ya. Nah, ini 108 9, 110 menyala dia ya. Nah ini adalah simulasi kita ya, memakai Arduino ya. Kemudian kita juga memakai LM35 untuk anunya ya, untuk sensornya ya, sensor temperatur ya. Nah, nanti akan dilanjutkan ya. Akan saya lanjutkan dengan tampilan LCD ya. Jadi ini adalah yang pertama ya, penjelasannya adalah kalau dia mencapai temperatur itu berarti temperatur 90, pin 2 ini akan mengeluarkan tegangan ya, untuk menyalakan ini. Kalau dia sekitar tadi berapa ya, 100, maka yang pin 3 ini akan mengeluarkan tegangan, menyalakan LED yang merah ya. Mungkin Anda bisa membalik-balik ya. Kemudian kalau 110 dia yang hijau menyala ya. Itu adalah salah satu yang simulasi yang bisa kita kerjakan dan bisa kembangkan ya. Saya berharap Anda mempunyai imajinasi untuk membuat
memanfaatkan Arduino ini ya. Dan kalau dikembangkan di artificial intelligence ya, Arduino ini paling tepat ya. Saya kira demikian ya. Nah, mungkin tidak terlalu jelas ya apa mengenai simulasi yang saya lakukan ya. Jadi ini ya, tadi yang perlu kita ketahui ya, ini bisa saya besarkan ya, supaya bentar. Nah, yang ingin saya tunjukkan adalah ini di sini ya. Ini ada kalau saya arahkan ke ini sebelah kiri terlihat min ya, dia mengurangi temperatur. Sedangkan ini yang sebelah kanan adalah plus. Ya, menambah temperatur. Kita lihat ya. Nah, tetapi oh ini sedang ya, saya stop dulu ya. Oke, saya stop. Dia dalam kondisi sebentar, saya turunkan dulu ya. Menyala terus karena pada waktu saya stop. Nah, sekarang saya nyalakan, nah dia mati ya. Ini kondisi simulasi. Ya, jadi ini LM35-nya, ini powernya, plusnya saya perbesar, dan ini adalah masukan analognya ya. Jadi kita harus tahu apa namanya mengenai yang disebut dengan LM35 ini ya. Yang ini nomor satu ini harus ke positif, ke power ya. Yang ketiga itu ke ground ya. Saya gambarkan di ground di sini. Ya, kemudian ini outputnya, keluarannya ya berupa sinyal analog. Kemudian saya masukkan di sinyal analog. Jadi dalam programnya itu harus masuk ke sinyal analog yang nol. Ya, mau satu boleh, tetapi programnya harus benar sama. Ya, kemudian saya ingin mengingatkan kembali ya, saya klik 2 kali ini. Oh, ini masih simulasi. Stop dulu. Oh, tadi pause rupanya ya. Nah ini ya, kalau dia tidak kondisi simulasi, kalau saya letakkan di atas Arduino atau di komponen yang lain ya, atau peralatan yang lain, terlihat ada background sedikit kemerah-merahan ya. Jadi rupanya tadi masih pause ya, makanya tadi LED-nya menyala. Jadi untuk mengingatkan aja ya, mengingatkan aja. Ini saya klik 2 kali, ini yang kosong harus diisi. Ya, harus diisi dengan contohnya ya. Nah, yang saya dapat ini tadi setelah saya compile, ya, ini kita lihat ini ada hex, ya, file hex ini yang kita masukkan. Ya, tadi saya cancel dulu ya. Yang kita masukkan di sini. Jadi dia masih kosong, kemudian kita masukkan hex, ya, yang bentuk hexadesimal, ya, setelah kita compile dari Arduino IDE-nya ya. Jadi jangan lupa mengubah compilation-nya dulu sehingga keluar yang file hex ini. Ya. Mencari file hex ini agak susah juga ya. Ya setelah dia di-compile, ya, dia diletakkan di suatu subdirectory, ya. Ya, mungkin karena kalau kita belum tahu, belum berpengalaman, kita nggak tahu di mana tempatnya ya. Ya, untuk mudahnya Anda langsung search saja dengan bintang.hex. Ya, nanti akan Anda ketemukan file hexadesimal itu ya, untuk ya, dan depannya pasti adalah nama dari proyek kita ya. Baik, jadi ini sudah saya masukkan sehingga dia bisa disimulasi ya. Ya, oke. Kemudian keluarannya 2, 3, 4 ya, pin 2, 3, 4 ya. Ini tadi agak asal-asalan ya, bisa meletakkan anunya ya, meletakkan LED-nya, tapi nggak masalah ya. Mungkin kalau Anda ingin temperatur lebih tinggi itu merah ya, temperatur yang tengah-tengah itu kuning, ya yang paling bawah itu hijau, terserah ya. Tapi ya saya memasang semuanya ya, tapi rupanya kurang anu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Ya, kita akan melihat seperti itu. Nah, sekarang kita akan ulang untuk mensimulasinya, ya, supaya Anda melihat ya simulasi sudah ada saya run ya, bahwa saya sudah klik. Ya. Nah, kita lihat di sini dia tulis 70 derajat. Nah, kemudian saya naikkan. Ini kita lihat dari plus ya. Ya. Jadi mungkin tadi waktu saya penjelasan pertama tidak jelas, saya klik ya, dia akan naik terus. Ya. Kalau nggak salah dia sampai 100 ini ya. Dan akan sampai
98. Udah nyala dia, 90 menyala. Ya. Oke. Ini menyala lampu kuning pada temperatur 90. Saya turunkan 1 derajat, mati dia. Ya. 89 sudah mati. Ya. Naik 90, 91 baru dia menyala mungkin. Nah, itu toleransinya ya. Saya naikkan lagi. Ya mungkin ke 100 kalau tidak salah. 99 belum nyala. 100 derajat. Oh, saya lupa ini ya. Ini 100 derajat Celcius atau Fahrenheit ya. Oke. Nah, perlu diketahui dalam program Arduino yang sudah kita diskusikan tadi, ya, itulah tempat di mana kita melakukan kalibrasi, ya, menyesuaikan apa benar dia pada temperatur tersebut atau tidak. Ya, tapi setidaknya LM35 ini sudah bisa bekerja, tentunya programnya nanti harus disesuaikan untuk kalibrasinya. Nah, saya naikkan lagi ya, kalau nggak salah ini 110 ya, untuk lampu yang hijau. Nah, saya naikkan ya, kalau kita perhatikan ini plus ya, saya naikkan. 109 udah nyala belum? Belum, udah nyala. Nah ini toleransinya ya. Nah, kemudian saya coba ke 8, mati dia. Nah, jadi toleransinya 1 derajat. Nah, ini hanya 3 macam temperatur. Seperti yang sudah kita diskusikan dalam Arduino-nya tadi ya. Sebentar, yang ini saya matikan. Apakah sudah mati? Sudah mati ya. Jadi yang di bawah ini sebelah kanan ini mematikan simulasi. Ya. Mematikan simulasi, tapi ini belum mati. Oh, ternyata gitu ya. Kemudian saya turunkan ya. Naik. Malah. Nah, turun dia tidak bereaksi karena dia masih tertinggal ya. Oke, saya nyalakan simulasinya lagi. Nah, ternyata mati semua. Karena sudah 100, yang kuning dan merah yang menyala. Ya, oke, saya matikan. Ya, tentunya ya perlu kita matikan. Ya, nanti suatu saat kita harus tahu bagaimana cara mematikannya atau melakukan reset. Ya, nah, di sini ada reset, tapi saya tidak tahu apakah dia berfungsi atau tidak. Oke, kita coba. Ya, tapi tidak ada, programnya nggak ada ya. Jadi nggak bisa. Jadi seperti itu ya. Ini saya perbesar ya sehingga kira-kira Anda mengerti ya. Nah, saya berharap bahwa Anda akan membuat mempunyai bayangan atau imajinasi mungkin lebih bagus ya. Nah, kemudian gimana caranya menampilkan temperatur-temperatur ini dalam yang lebih canggih ya. Misalkan dengan tulisan digital dan sebagainya. Nah, saya kira ini program kita yang pertama, ya, khususnya nanti mungkin untuk menunjang praktikum.